Oke, ketemu lagi di pembahasan pemilu yang kedua. Ini kita akan bahas teknisnya. Kalian bisa lihat ya di PDF-PDF sebelumnya itu ada mengenai sistem pemilu dan satunya mengenai pemilu secara luas dan secara mm, baik itu kajian maksudnya eh, persamaan pendapatnya ya di seluruh tempat mengenai pemilu sekaligus yang di Indonesia. Itu yang di PDF pertama, lalu yang di PDF kedua itu mengenai sistem pemilu. Saya format PDF supaya lebih mudah uploadnya. Kemudian ini ada tambahan aja untuk melengkapi aja teknis-teknisnya, tapi mohon kalian meningkatkan kemauan ya untuk membaca karena baru aja kemarin saya baca berita tuh di portal Kompas bahwasanya membaca adalah inti dari pendidikan gitu ya. Enak kok, saya sudah carikan uh, jenis PowerPoint yang enak untuk dibaca, maka silakan dibaca-baca ya. Ini kan waktunya uh, kalian yang bisa atur sendiri, jadi bisa sambil tiduran, bisa sambil nunggu jam buka puasa kayak gitu. Oke, di slide ini saya cuma nambah-nambahin aja uh, untuk sedikit refresh-refresh aja dengan pengertian yang singkat, padat, dan jelas. Oke, yang pertama kita masuk ke pengertian pemilu. Jadi pengertian pemilu itu secara singkat, padat, dan jelasnya proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Ya, kenapa masuk di HTN? Karena memang kajiannya itu uh, pada akhirnya ngurusnya juga jabatan politik, partai politik seperti itu ya. Jabatan tersebut beraneka ragam, presiden, wakil presiden di berbagai wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, bahkan sampai kades kepala desa. Kemudian sistem pemilu itu metode mengkonversi. Metode mengkonversi apa? Silakan kalian lihat di PDF persis sebelum ini ya. Untuk sistem pemilu di bagian akhir itu ada tentang menghitung-menghitungkannya, Saintelige gitu ya. Itu kalian baca aja, itu memang tugasnya KPU. Sekali lagi saya tekankan untuk pemilu ini sebenarnya butuh SKS khusus dan butuh penelitian khusus gitu ya. Jadi kalau di alma mater saya dulu dosen hukum pemilu itu khusus gitu. Dia memang kekhususannya uh, masternya tuh di bidang pemilu gitu. Beda sama HTN secara umum gitu karena pemilu kan bahkan punya hukum acaranya sendiri kayak gitu. Oke, next slide ya. Fungsi-fungsi pemilu yang pertama adalah sarana rekrutmen politik, menyeleksi atau memilih. Jadi rekrutmen itu dimulai dari parpol ya, kaderisasi istilahnya, lalu sampai memilih siapa yang layak untuk diwakilkan, kemudian nanti proses pendaftaran calon sampai nanti pelantikan pada akhirnya. Kemudian mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jelas, pemilu kan merupakan pelaksanaan mandat dari UUD 45 dari konstitusi. Di konstitusi itu bersumber dari apa? Grundnorm kita Pancasila. Kemudian media bagi rakyat untuk menyuarakan pendapatnya, hak politik aktif. Kalau hak politik pasif itu dipilih dalam pemilu. Hak politik aktif berarti untuk memilih menyuarakan pendapatnya dalam pemilu. Next, tujuan pemilu adalah memilih wakil rakyat. Memilih wakil rakyat yang bagaimana? Yang pertama, yang akan duduk dalam MPR dan DPR, karena anggota MPR kan juga anggota DPR ya. Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan NKRI. Jelas mereka disumpah pertanggungjawabannya secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, secara vertikal kepada masyarakat. Dia kan wakil masyarakat, wakil rakyat gitu. Ini teori baiknya ya. Kemudian memilih wakil rakyat yang benar-benar membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan NKRI. Ini kelanjutannya dari poin kedua ya, dari kelanjutan dari mempertahankan tegak berdirinya NKRI, maka salah satu caranya adalah dengan memperjuangkan, dengan mempertahankan
kemerdekaan gitu ya. Kita kan berperangnya sudah bersyukur sudah bukan dengan senjata gitu. Kita berperangnya dengan intelektual, bahkan dengan teknologi, kemajuan teknologi sekarang. Oke, karena sebelumnya saya menyinggung teknologi, saya jadi ingat bahwa teknologi itu juga mempengaruhi pemilu di seluruh dunia ya, nggak cuma di Indonesia aja. Contohnya di Amerika kemarin sudah e-voting, jadi mereka nggak perlu ke TPS lagi karena COVID kan. Kebetulan juga jadi mereka pakai sistem e-voting gitu, cukup datang ke pos-pos yang sudah dibuat, udah ada seperti aplikasinya gitu. Kemudian nggak harus juga pulang ke distrik yang tempat KTP-nya dia ini gitu ya, tempat ID card-nya dia tuh nggak perlu gitu. Kemudian kemarin kan yang terpilih pada akhirnya adalah Joe Biden dan Kamala Harris. Kemudian di Indonesia juga buktinya KPU punya situng, sistem hitung resminya namanya situng ya. Kemudian ada quick count dari lembaga-lembaga, banyak kan ada eh Denny JA contohnya seperti itu ya. Kemudian mengenai asas itu pasti sudah pada dengar ya Luber Jurdil ini dari SD kayaknya juga sudah dikasih tahu nih Luber Jurdil Luber Jurdil saya hanya merefresh aja apa yang dimaksud dengan langsung bebas rahasia jujur dan adil. Langsung artinya masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih dengan langsung dalam pemilihan umum yang sesuai dengan kehendak diri sendiri tanpa ada penghubung alias tidak boleh diwakilkan. Kemudian umum, pemilihan umum berlaku untuk semua warga negara yang sudah memenuhi syarat. Syaratnya kalian boleh cek ya. Salah satunya apa? 17 tahun atau sudah pernah kawin, punya KTP, kemudian memang warga negara Indonesia seperti itu. Terus kalau secara teknis sudah masuk DPT kayak gitu. Kemudian tidak membeda-bedakan sara, suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan dan status sosialnya. Saya jujur sering kagum, takjub juga sama kerja KPU ya bahwa sebenarnya Indonesia itu penduduknya sampai pelosok, sampai tempat terkecil pun tuh ada orang. Saya mikir gimana ya perjuangan KPU itu untuk nyiapin dari eh apa ya pra sampai pasca gitu loh harus gampangnya harus otong-otong kotak suara gitu kan sampai ke pelosok sebenarnya lebih efektif e-voting sebenarnya ya kalau bicara soal tenaga tapi dipikir lagi sistem internet kita juga belum bagus-bagus banget belum semua bisa akses kalian aja masih naik turun gitu kan kalian yang masih muda dan paham lah teknologi tapi masih kesulitan gimana mereka yang di pelosok seperti itu kan belum lagi perbedaan-perbedaan seperti ada Noken kemudian di Aceh ada partai lokal seperti itu kemudian kita sampai ke bebas ya. Bebas artinya semua warga negara yang sudah memenuhi syarat dan sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja dan sekaligus bebas untuk tidak menyatakan ya misalkan setelah milih kamu pilih siapa itu hak kalian itu kebebasan kalian mau mengatakan boleh mau enggak juga boleh kayak gitu. Yang akan dicoblos atau dicontreng pernah kita pakai sistem contreng ya waktu yang pemenangnya Bapak SBY periode pertama atau periode kedua ya pokoknya pada pemilu itu pemenangnya Bapak SBY itu pakai sistem contreng jadi apa checklist centang seperti itu kemudian untuk menjadi pembawa aspirasinya tanpa ada tekanan atau paksaan oleh siapapun. Rahasia artinya dalam menentukan pilihan, pemilih itu dijamin kerahasiaan pilihannya. Jadi nggak boleh ada CCTV yang langsung nyorot surat suara. Kemudian bilik suara juga harus kokoh ya, tidak tembus pandang gitu contohnya. Kemudian pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak bisa diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan. Oke, saya jadi ingat dulu waktu periode yang keberapa ya waktu itu saya belum punya hak pilih, saya masih di bawah 17 tahun. Orang tua saya cerita bahwa waktu mau masuk TPS ada satu orang ya tetangga lah terhitungnya tapi
cukup cukup jauh letak rumahnya, itu dia sudah gerilya gitu. Milih ini ya, milih ini ya, milih ini ya. Bahkan simbah-simbah yang sudah sepuh-sepuh itu di tangannya ditulisin. Jadi dia bawa bolpen, tangannya simbah-simbah ini diambil, ditulis cara milihnya yang dipilih ini gitu. Nah, itu nggak boleh seperti itu ya. Harusnya kalau kalian tahu seperti itu langsung bicara saja yang kencang. Pak, nggak boleh gitu. Nah, nanti sama saksinya, sama petugas TPS itu pasti ditindak seperti itu ya, nggak boleh takut. Kemudian, jujur artinya semua pihak yang berhubungan dengan pemilu wajib berlaku dan bersikap jujur. Tuh, barusan saya bahas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nanti bisa aja tuh waktu itu kalau misalnya dibikin ribut ya, tuh bisa aja orang tersebut. Kemudian adil, artinya di dalam melaksanakan pemilu masing-masing pemilih dan peserta pemilu memperoleh perlakuan yang sama dan juga bebas dari kecurangan pihak manapun. Jadi dalam melaksanakan politik aktif maupun politik pasif, nggak boleh dicurangi dan mencurangi gitu ya. Uh, Kalau kata Dokter Jimmy Adrian, spesialis kejiwaan ya, SPKJ, kalian bisa lihat dia cukup populer di Twitter. Beliau bilang hubungan itu saling gitu ya. Jadi baik yang melaksanakan hak politik aktif maupun hak politik pasif tidak boleh mencurangi dan dicurangi. Oke, slide terakhir ya. Saya lagi yang lainnya bisa dibaca. Untuk slide yang sistem pemilu itu cukup jelas kok, cukup gampang dipahami. Saya yakin kalian bisalah. Cuma porsi kalian kan hanya mengetahui dan mendeskripsikan gitu ya, sesuai sekali lagi saya sampaikan sesuai tugas akhir kalian namanya skripsi. Oke, pemilu itu ada dua secara bentuknya langsung dan tidak langsung. Pemilu langsung adalah pemilu yang dilakukan oleh pemilih dengan memilih secara langsung tanpa melalui lembaga perwakilan. Pemilih akan mendatangi tempat pemungutan suara di daerah mereka untuk memberikan suara. Sistem konvensional, surat suara terbuat dari kertas yang dicetak. Di surat suara tersebut termuat nama, gambar, dan nomor urut calon peserta pemilu. Petugas yang melaksanakan pemilu akan menetapkan cara pemberian suara, bisa dicoblos, bisa dicontreng gitu ya, bisa dilingkari mungkin dalam pemilu, baik itu dengan cara tuh tadi sudah saya sampaikan, menuliskan, bisa mencoblos, bisa mencontreng. Yang dicontreng apa? Itu gambar, nama, atau nomor urut calon, dan harus di dalam kotak ya. Kemudian pemilu tidak langsung, pemilu yang dilaksanakan oleh para anggota perwakilan pada lembaga perwakilan atau parlemen, atau pemilu yang tidak dilaksanakan oleh rakyat dengan langsung tetapi melewati lembaga perwakilan yaitu parlemen. Seperti dulu kita pernah merasakan presiden itu dipilih oleh MPR ya. Di dalam memberikan suaranya, pemilih bisa secara langsung memilih dengan cara voting atau musyawarah mufakat sesuai dengan kesepakatan. Oke, sebentar. Saya mau sampaikan ini yang pemilu 2019 ya. Ini karena yang terbaru, jadi saya mau sampaikan sedikit aja sih. Ini mengenai partisipasi masyarakatnya di dalam pemilu 2019. Sebentar, saya bukakan dulu ya. Oke, berdasarkan pemilu 2019 itu kita bisa melihat posisi rakyat dalam pemilu itu terlindungi hak politiknya. Terus dilaksanakan secara bersih, transparan, berintegritas. Itu dari sisi penyelenggaranya ya. Penyelenggara pemilu siapa? Bisa didengarkan di yang part 1. Kemudian mendorong terwujudnya pemilu sebagai instrumen penentuan kepemimpinan politik, sudah sampaikan di awal. Mendorong munculnya kepemimpinan yang sesuai dengan aspirasi terbesar rakyat. Kenapa terbesar? Karena yang dipilih kan suara terbanyak ya. Kemudian saya bacakan sedikit garis besarnya aja ya. Pada tahun 2000, sejak tahun 2019, maaf maksud saya,
Itu juga sudah dipahami mengenai standar internasional pemilu yang demokratis. Kemudian eh, apa frekuensinya itu diperhatikan gitu ya. Walaupun pada pelaksanaannya tidak ya ini jadi standar internasionalnya gini tapi ternyata kita belum bisa menggapai itu. Kemudian efektif tanpa diskriminasi, tepat waktu, sah atau tidak curang, perlu diatur secara berkala dan melibatkan semua pihak termasuk stakeholder. Stakeholder itu pemangku kepentingan ya. Kemudian standar internasional pemilu juga meliputi kemauan untuk dikendalikan oleh negara, jadi nggak boleh sakar PDW gitu. Kemudian memiliki pengaturan pembiayaan dan pengeluaran yang jelas. Terdapat pencatatan jelas untuk arsip, kemudian akurat, merata, adil, dan terbuka. Lalu kerangka hukumnya harus jelas, harus dipantau, serta yang terakhir penyelesaian hukum metodenya efektif. Ya, kemudian dalam pemilu 2019 itu masih dapat terlihat kerawanan pemilu, yaitu ada di pelanggaran dan konflik. Pelanggarannya pidana pemilu, administrasi pemilu, gitu ya. Kemudian kode etik juga, kemudian yang bukan pelanggaran ada sengketa, ada konflik itu ada antara peserta pemilu, berarti horizontal ya kalau antara peserta. Kemudian kalau vertikal dengan penyelenggara, peserta dengan penyelenggara. Kemudian ini ada kenapa sih kok sampai 2019 itu masih banyak ya pelanggaran pemilu? Karena uh, kekurang percayaan terhadap integritas penyelenggara pemilu, kemudian ketidakpercayaan terhadap good and clean governance, pemerintahan yang baik ya, yang AAUPB itu maksudnya, kemudian moralitas bangsa rendah, manipulasi dana kampanye, manipulasi penghitungan suara, korupsi, abuse of power, jadi mungkin ini udah 5 tahun tapi kinerjanya nggak baik kok dia masih nyalon lagi kayak gitu mungkin ya. Money politik, isu sara. Ini isu sara ini saya juga angkat di tesis saya, jadi ada calon legislatif yang memasukkan agenda agama pada saat itu asal jadi gini ya, ini isu agamanya nanti aku bawa nih ke pembuatan perda tapi kamu pilih saya ya kayak gitu loh intinya. Kemudian mengenai di posisi rakyat sudah. Nih misalnya masyarakat tidak terlibat, itu apa akibatnya? Konflik kekerasan, hilangnya kepercayaan, demokrasinya menurun, bahkan apatis, tidak peduli gitu. Kemudian uh, menghasilkan kepemimpinan yang kapasitasnya lemah, legitimasi politik dipertanyakan, dan melemahkan orientasi kepemimpinan untuk menuju negara hukum yang demokratis. Lalu ini ada model dan karakteristik aktivitas pemantauan pemilu oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa sebagai observer ya, sebagai pemantau. Itu ada dua tipe, ada organized, ada individual. Ada yang jadi organisasi, ada yang individu gitu maksudnya. Kalau yang organized itu memiliki ketertarikan untuk memantau banyak tahap. Kalau yang individual bedanya hanya memantau pendaftaran aja, kampanye aja, pemungutan aja gitu, pisah-pisah. Jadi dia tidak seaktif organize yang vote tadi. Oke, cukup tambahan dari saya itu. Kemudian uh, saya mau tambahkan juga yang ini ya, hubungan dengan demokrasi. Oke, itu bisa dilihat di yang slide 3 atau halaman ketiga ya, PDF yang pertama. Itu nanti pada akhirnya nih, makna pemilu pada negara demokrasi itu bisa dilihat ya. Kemudian sampai kepada nih demokrasi di Indonesia itu juga ada bisa dilihat. Cukup jelas ya ininya, bahkan dia menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia. Mengapa harus ada pemilu? Apa hubungan pemilu dan demokrasi? Nah, ini akhirnya kita sampai ada di slide atau halaman ke-16. Ya, ini emang cukup banyak 122 tapi ya nggak apa-apa dibaca aja. Ini membuktikan kan bahwa sebenarnya pemilu itu butuh SKS khusus ya. Kemudian
Demokrasi artinya apa? Sudah bisa dibaca. Dalam negara demokrasi, semua warga negara berhak berpartisipasi. Pemilu adalah sarana partisipasi. Pemilu adalah suatu prosedur dan seterusnya. Pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Jadi untuk menyatakan pendapat, untuk menjunjung tinggi demokrasi, salah satunya melalui pemilu. Partai politik juga. Partai politik itu kan kebebasan berorganisasi kan, gitu. Jadi berkesinambungan dan berkelanjutan, gitu ya. Oke, pemilu sampai sini. Kita ketemu di subbab berikutnya.